Memulai microstock, bingung antara foto dan vektor? Yuk, kita bahas di sini. So, teman-teman, tonton video ini sampai habis. Halo, teman-teman. Selamat sore. Terima kasih buat atensi untuk video saya yang awal-awal tentang microstock. Kalau teman-teman misalkan ingin mengenal microstock lebih detail atau lebih sederhana, saya udah bikin satu kategori di akun YouTube saya, yaitu microstock sharing. Jadi teman-teman silahkan lihat video saya di situ, dan mungkin saja ada teman-teman bertanya, halo teman-teman, selamat sore. Sore kali ini saya nggak di rumah, keluar rumah sebentar, pengen cari suasana lain untuk bikin video. Ya, mohon maaf misalkan suaranya ada sedikit suara-suara angin, karena saya ada di tengah sawah. Ini sawah nih, tengah sawah. Sawahnya lagi kering, jadi ya saya manfaatin aja, pengen nyari suasana baru. Oke, pertanyaan yang sering timbul adalah, Kang, saya pengen memulai microstock, bingung nih antara foto atau desain berbasis vektor. Pilih yang mana ya, Kang? Pertanyaan yang cukup sulit dijawab, tapi cukup mudah untuk misalkan kalian lakukan. Pertanyaannya adalah, mau foto atau desain? Balik ke diri sendiri. Kalian bisanya foto atau bisanya desain? Karena menurut saya, kalau misalkan kalian suka desain tapi memaksakan untuk berjualan foto, itu akan ada kendala ya, atau ada kesulitan. Itu pun berlaku sebaliknya. Kalian sukanya foto nih, tapi inginnya ngejual desain, ya pasti adalah kendalanya. Karena menurut saya microstock itu tempat kita, menurut saya dalam tanda kutip bersenang-senang dengan hobi ya. Hobi foto, hobi desain, saya simpan di microstock, siapa tahu ada yang jual, daripada saya nyimpan foto atau desain saya disimpan di Instagram atau situs lain. Ada sih apresiasi dari orang, tapi apresiasinya mungkin hanya like atau komen seperti itu. Mendingan simpan karya kalian di situs microstock, mau Shutterstock, Adobe Stock atau Dreamstamp, simpan di situ, siapa tahu terjual dan kalian dapat penghasilan lebih. Kalau ditanya foto atau vektor, kalian senang yang mana? Keahlian kalian di mana? Karena menurut saya, kalau misalkan kita melakukan suatu hal yang kita senangi, kita senang melakukan satu hal, insya Allah nggak akan ada beban. Malah mungkin lebih senang ya. Misalkan saya sukanya foto, saya lebih suka foto. Saya pribadi lebih suka foto. Desain, kalau desain ya sekitar 2 tahun ini saya baru belajar lah. Kalau suka foto, saya belajarnya pun ikhlas ya. Nothing tulus lah, kata kalau bahasa agama itu ikhlas. So ketika saya upload di situs microstock, ya kalau ya laku ya alhamdulillah, kalau enggak juga ya nggak apa-apa gitu kan ya. Walaupun ya berapa tahun ini saya udah ada targeting, misalkan saya berkarya di microstock, ya saya harus menjual foto sekian ribu, sekian ratus dalam 1 bulan. Jadinya ya terserah kalian. Menurut saya terserah kalian. Kalau misalnya kalian senangnya vektor atau desain, senang berjam-jam depan komputer ngulik gitu, bikin gambar, itu ya silakan kalian lakukan. Ya intinya sih, lakukanlah hal yang kalian senangi dan kalian sukai, dan kalian punya keahlian di situ. Kalau misalnya kalian suka di situ, ketika kalian tidak ada keahlian atau keahlian kalian minim, kalian akan belajar secara ikhlas, secara senang aja belajarnya. Jadi dalam tanda kutip, kalian akan mengupgrade skill kalian itu dengan ya nothing tulus itu. Jadi jangan dengan sebuah kesenangan. Tapi ya kalau misalkan kalian intinya sih jangan terlalu memaksakan lah. Kalau kalian suka foto ya silakan foto, kalian suka vektor ya silakan vektor. Kalau misalnya kalian tidak suka keduanya, ya carilah bahan lain yang bisa kalian jual di microstock. Misalkan video pun sudah bisa dijual, lalu suara atau voice sudah bisa kalian jual. Nah, kalau saya melihat antara foto atau vektor itu ada lemahan, ada lebihnya ya. Kalau misalkan foto itu kelebihannya itu simple dan mudah dilakukan. Karena kalau zaman sekarang, kalau bikin foto nggak perlu peralatan mahal, kayak kamera DSLR atau mirrorless yang harganya jutaan. Dengan kamera handphone pun ya sudah bisa dilakukan ya. Malah syarat untuk kita upload foto di microstock itu minimum itu besarnya 4 megapiksel. Sedangkan sekarang handphone udah berapa?
paling minim 8 megapiksel. Bisa kalian lakukan. Foto itu simple dan sekali jepret bisa dapat banyak foto. Misalkan kalian bawa kamera kalian nih, kamera itu SLR atau mirrorless atau mungkin handphone, ke sawah aja misalnya. Sekali ini seperti ini ya sawah. Kalian bisa bikin banyak foto di sini. Bisa bikin foto tanamannya, bisa bikin foto tanahnya. Dan misalkan dalam 1 jam kan jalan-jalan ke sawah bisa menghasilkan berapa ratus foto atau berapa puluh foto yang bisa kalian upload di Microstock. Kelebihannya itu simple. Kalau kekurangannya itu, kalau foto itu di Microstock pesaingnya banyak. Foto-foto yang nggak asal foto ya, karena yang di sana itu yang pemainnya itu ada yang bikin benar-benar mereka niat di Microstock, jadi bikin foto yang benar-benar serius. Foto-foto yang berkualitas dan punya nilai jual. Jadi kelebihannya pertama, kalau di foto itu mudah dilakukan. Dalam 1 jam kalian bisa menghasilkan berapa puluh foto. Kalau yang kelemahannya adalah persaingannya cukup ketat. Kalau menurut saya, karena di sana pemainnya cukup banyak dan kalian akan bersaing dengan foto-foto yang berkualitas tinggi dan punya nilai jual. Nah, kalau untuk Vector, kita bicara kelebihannya dulu. Kelebihannya secara penjualan, kalau di Vector sangat-sangat bagus. Teman-teman saya yang mereka jualan desain berbasis Vector ya, mereka cuma 1000, tapi penjualan mereka tinggi sekali. Karena kalau Vector itu desain nggak semua orang bisa. Dan kalau misalkan ada satu karya yang bagus, pasti banyak dibeli. Ya, kelebihannya itu persaingannya cukup minimum lah. Kalau kelemahannya adalah waktu kalian membuat desain itu cukup lama. Misalnya kalian bikin satu desain mungkin bisa menghasilkan 15-30 menit ya kalau misalnya kalian udah jago. Tergantung desainnya juga, kalau desainnya rumit ya semakin rumit semakin sulit ya, semakin butuh waktu lama. Jadi kalau misalkan di foto kalian dalam 1 jam bisa menghasilkan ratusan foto atau puluhan foto, kalau Vector mungkin 1-2 desain ya. Jadi kelebihan Vector, kita bahas lagi, kelebihan Vector adalah persaingan lebih sedikit menurut saya. Yang kedua, kelemahannya butuh waktu yang lama. Nah, kalau kalian bingung nanti saya bikinin grafik. Bikinin semacam tabel untuk penjelasannya. Jadi kalau ditanya foto atau Vector, ya balik ke diri kalian suka yang mana menurut saya. Jadinya intinya lakukanlah hal yang kalian senangi, nah kalian suka di situ. Misalkan suka foto, jangan memaksakan di Vector, dan begitupun sebaliknya. Kalau suka foto ya silakan kalian terjun di foto, tapi harus belajar dan mengupgrade skills. Itu pun untuk Vector. Misalkan suka Vector, silakan desain, kalian belajar lagi, kalian pun akan upgrade skill. Dan intinya kalau di Microstock adalah buatlah karya foto atau Vector yang cukup berkualitas dan dibutuhkan oleh pasar. Dan videonya sekian saja, jadi nggak terlalu bahas banyak ya teman-teman, singkat saja. Karena nanti next saya akan lebih banyak membahas tentang foto. Karena saya memang senangnya di foto, saya cukup bermain banyak di foto. Kalau Vector desain ya saya mungkin nggak terlalu banyak, karena saya kebanyakan bikin desain-desainnya yang lebih sederhana. So, teman-teman terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini silahkan klik tombol like. Misalnya kalian ingin berkomentar silahkan komentar di bawah. Dan tolong komentar ya cara bicara saya seperti apa, apakah cara penyampaian saya sulit atau artikulasi cara bicara saya yang cepat, so kalian tidak sulit mengerti, tolong komen juga. Jadi komen juga cara saya berbicara, saya lagi belajar untuk bicara di depan kamera seperti ini. So teman-teman terima kasih yang sudah menonton, dan see you in the next vlog, dan assalamualaikum, dadah.